yang tujuannya mungkin bagus. Pertama untuk memulihkan perekonomian, investasi biasanya ada yang pro dan ada yang kontra. Biasanya itu udah manusiawi ya. Tapi Artinya kita pulih dari keterpurukan, pulih dari kemiskinan, pulih dari ketidakadilan, pulih dari kebodohan. Tentu itu tujuannya. Karena paham aja. Kalau kita walaupun di pemerintahan paling bawah di desa, tentu mengharapkan yang namanya CSR tersebut. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Sebanten, podcast iNews Banten bersama saya Lina Salama. Kali ini saya sudah bersama dengan Forkadesi. Forkadesi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama dengan Pak Nahrawi, Ya. Bapak Atang dan juga Bapak Budori. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai investasi kali ini, saya ingin tahu dulu Forkadesi itu apa, Pak Siap. Nahrawi. Monggo. Forkadesi itu adalah forum kepala desa yang mendukung investasi ya. Jadi bukan PIK 2 saja yang Iya. kita dukung, tapi selagi investasi itu menguntungkan bagi masyarakat setempat, kita dukung. Karena biasanya investasi itu akan menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Begitu kira-kira. Ya, dari Forkadesi ini merupakan forum kepala desa. Artinya tiga yang hadir ini merupakan perwakilan dari kepala desa yang ada di Banten ya, yang ada di Banten untuk mendukung satu investasi. Dan pertanyaan saya, menurut bapak-bapak ini, menurut Forkadesi khususnya, investasi itu seperti apa sih yang ada di Banten? Investasi yang sekarang ya, Ya, investasi itu apa? investasi itu perusahaan yang didatangkan ke daerah kita ya, yang tujuannya mungkin bagus. Pertama untuk memulihkan perekonomian atau meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Banten. Jadi menurut saya investasi itu adalah suatu peluang untuk di wilayah Banten menuju Banten maju, seperti itu kira-kira. Karena untuk mendatangkan investasi itu sangat susah. Kami sebagai kepala desa merasakan sendiri, di mana desa ada investasi pasti menguntungkan bagi desa, terutama untuk masalah infrastruktur seperti jalan, Bu. Begitu kira-kira. Artinya dari investasi ini akan berdampak positif ya bagi Sangat positif. satu daerah maupun Khususnya Banten. khususnya yang ada di Banten ya. Iya. Gitu. Dan mengenai pergerakan investasi ini atau adanya investasi yang ada di Banten ini, ada penolakan dan dukungan dari beberapa masyarakat yang ada sekarang ini, sehingga menjadi satu polemik yang berkembang menjadi isu nasional. Bagaimana pandangan dari Forkadesi ini memandang beberapa warga ataupun kalangan masyarakat yang menolak terhadap adanya investasi ini, seperti apa? Bisa dijelaskan, Bu? Iya, mangga seperti. Saya rasa ya investasi biasanya ada yang pro dan ada yang kontra. Biasanya itu udah manusiawi ya. Tapi saya rasa yang menolak itu yang belum tahu visi misinya. Visi misi seperti apa dan yang belum dekat. Saya rasa kalau kita udah merangkul ke semuanya, 100% saya meyakinkan akan membuka tangan semua dari semua kalangan, Bu. Ya. Jadi untuk penolakan wajar, karena namanya juga manusia, pasti ada yang menolak, ada yang senang. Karena yang menolak itu mungkin belum tahu visi misinya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Begitu kira-kira. Benar Pak, bagaimana? ya saya tambahkan ya. Iya. Jadi kalau menurut saya polemik yang terjadi sekarang ini atas adanya investasi, terutama PIK 2 ya sekarang yang katakanlah gitu, polemik. Itu tergantung sudut pandang kita memandangnya. Saya rasa itu cuma gagal paham aja, belum paham mereka yang menolak itu. Kenapa? Karena saya rasa, menurut saya, investasi itu selagi investasi itu sehat dan baik dan bermanfaat buat masyarakat
yang ada Khususnya di Banten. investasi tersebut, ya khususnya yang di Banten ini. Tentunya kan investasi itu membawa keuntungan. Apa keuntungannya? Pertama, tentunya daerah itu tentu menerima pajak. Pertama, dan pajak itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Juga ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Responsibility. Ya. Ya, itu tentu menguntungkan buat masyarakat. Karena dari CSR itu bisa untuk apa namanya pendidikan, untuk lingkungan yang berdampak. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang menolak atau yang kontra sebenarnya belum paham aja. Kalau kita walaupun di pemerintahan paling bawah di desa tentu mengharapkan yang namanya apa namanya CSR tersebut, karena kita membangun tentunya dari anggaran yang ada itu tidak cukup, Bu. Tidak cukup untuk membangun semua kebutuhan yang ada di desa. Jadi saya berharap juga kepada semua investasi termasuk PT Agung Sedayo Group yang ada di Banten ini untuk mengucurkan apa namanya CSR tersebut. Itu mungkin, Bu. Artinya dari adanya investasi yang dilakukan oleh PIK 2 ini itu kan ada CSR-nya. Nah, dari CSR yang ada dari PIK 2 ini akan berdampak langsung terhadap pembangunan yang ada di daerah yang di sekitarnya khususnya, dan juga akan berdampak secara tidak langsung ke daerah sekitar yang ada di Banten ini, begitu ya? Betul. Melalui CSR ini. Betul. Artinya bukan hanya membangun satu wilayah, tapi Betul. dia akan membangun seluruh wilayah yang ada di Banten ini ya, khususnya Betul. gitu. Dan dari tadi ada penolakan dan juga pergerakan dukungan juga, sehingga menimbulkan adanya pergerakan yang namanya Banten Pulih. Bagaimana pandangan dari Porkadesi ini mengenai pergerakan Banten Pulih ini yang ada di Banten? Jadi teman-teman yang tergabung dalam pergerakan Banten Pulih tentunya punya tujuan yang baik. Artinya kita pulih dari keterpurukan, pulih dari kemiskinan, pulih dari ketidakadilan, pulih dari kebodohan. Tentu itu tujuannya. Karena mohon maaf sekali, Banten sekalipun apa namanya kota penyangga ibu kota, tapi mohon maaf sumber daya manusianya masih kalah jauh dengan daerah yang jauh dari ibu kota kalau menurut saya. Untuk itu Banten Pulih ini tentunya kalau menurut saya gagasannya sangat baik, tentu mendukung pemulihan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang bodoh supaya pintar, dari ketidakadilan supaya adil dan sebagainya, untuk apa namanya semata-mata kemajuan Provinsi Banten khususnya. Begitu, Bu. Kalau menurut Silakan. Pak Dari, bagaimana menurut pandangan dari adanya pergerakan Banten Pulih ini di Banten? Menurut saya, alhamdulillah kita juga sebagai kepala desa mendukung adanya Banten Pulih. Dan ada pro kontra dalam hal investasi. Itu sebetulnya ya wajar. Cuma perlu kita pelajari, perlu kita kaji bahwa kalau memang itu akan mengganggu atau akan menghambat kepada perkembangan investasi atau tujuan yang investasi, mudah-mudahan kita bisa tanggulangi bersama dengan adanya Banten Pulih dan Porkadesi. Itu saja tanggapan saya. Artinya dari adanya Banten Pulih ini menghimbau mungkin ya dari pergerakan Banten ini menghimbau bagi masyarakat yang menolak ini untuk secara mencari informasi lagi gitu ya, mencari informasi lagi, kemudian bertanya lagi lebih lanjut sebetulnya tujuan dari investasi itu apa dan dampak positifnya seperti apa bagi masyarakat secara langsung, begitu ya. Dan menurut Porkadesi ini apa yang mesti dilakukan dari para investor yang datang ke Banten ini untuk memiliki dampak langsung yang lebih positif seperti apa? Pertanyaannya, Bu, bisa diulang? Mohon maaf.
Jadi begini, sebetulnya apa yang perlu dilakukan oleh para investor ini supaya bisa memiliki dampak langsung yang positif bagi pembangunan yang ada di Banten ini seperti apa? Jadi pertama kalau menurut saya setiap investor itu yang datang itu tentunya izin yang ditempuh udah pasti dari Ya. pemerintah daerah setempat. Kedua harus merangkul semua pihak. Gitu ya. Ya. Harus merangkul semua pihak, juga tidak merusak lingkungan gitu dan menguntungkan buat masyarakat. Jadi buat perusahaan atau buat investor jangan sekali-kali pelit dengan keuntungannya karena sudah diatur, Bu. Ya, ya. Dan disesuaikan dengan daerah masing-masing terkait dengan keuntungan atau CSR itu persentasenya ya. Ya. Setiap daerah itu beda diaturnya, bisa 2-5% dan lain sebagainya. Intinya untuk investor yang ada di Banten ini, saya meminta atau memohon dari keuntungan perusahaan tersebut untuk diberikan kepada masyarakat Banten keseluruhan, Bu. Jadi Ya. bukan hanya titik lokasi yang Terdampak, pertama terdampak, kedua yang ada titik perusahaannya di situ. Karena kami juga walaupun bukan di daerah si investor itu punya perusahaan, sama kami juga masyarakat Banten. Itu sepertinya, Bu. Artinya investasi ini harus punya dampak menyeluruh. Dampak menyeluruh, Bu. Dampak menyeluruh bagi pembangunan baik di daerah maupun daerah yang terdampak Betul. atau yang di lokasi tersebut Betul. maupun daerah yang ada di seluruh Banten. Betul, itulah Gitu ya. yang saya katakan tadi, harus Makanya- berkeadilan. Makanya ada Forkadesi. Betul. Gitu ya. Oh, ya. Artinya Forkadesi ini mendukung dan mengawal. Mendukung dan mengawal Mendukung dan selagi investasinya itu sehat, baik dan bermanfaat buat masyarakat. Ya, termasuk yang sekarang lagi katakanlah tanda kutip polemik ya, Agung Sedayu. Kalau menurut saya apa kita yang dirugikan? Iya. Boleh bicara lebih jauh, Bu? Boleh. Mas. Boleh. Jadi kalau saya melihat menurut pandangan saya, jadi polemik yang sekarang ini semata-mata bukan kesalahan dari pihak investor atau pengembang. Mungkin yang terjadi karena ada oknum-oknum calo tanah dan sebagainya yang ingin mengambil keuntungan untuk personalnya atau pribadinya gitu. Kalau untuk perusahaannya sendiri saya rasa tidak ada masalah gitu. Karena sudah sesuai dengan prosedur ya. Betul. Sudah Betul. ada penelitiannya mungkin ya, ada dampak Pasti, lingkungan seperti apa pasti. begitu ya, dari perusahaan gitu, dan juga pemerintah khususnya gitu kan Betul. sebagai pengambil keputusan. Ya, gitu. betul. Dan terakhir, apa sebetulnya harapan dari Forkadesi ini terhadap investasi yang ada di Banten? Harapannya seperti apa? Harapan saya di Banten ini semakin banyak investor yang datang ke Banten. Karena semakin banyak investor tentu PAD yang didapat oleh Provinsi Banten tentu lebih banyak. Dan CSR-nya juga pasti lebih banyak, Bu. Selagi investasinya yang saya katakan tadi sehat, baik dan bermanfaat buat masyarakat. Saya mendukung investor, bukan aja Agung Sedayu, siapapun itu yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Banten. Silakan. Kang Heru, Nahrawi, Ya, bagaimana harapannya seperti apa terhadap? ya harapannya kayak Biaro Atang tidak beda jauh ya. Ya. Semakin banyak investor yang datang ke Banten, semakin akan memulihkan perekonomian masyarakat Banten khususnya, Bu. Bukan begitu. Jadi dengan adanya PIK 2 kami sangat mendukung dan akan mengawal. Mudah-mudahan PIK 2 itu bisa menjadi PIK banyak. Ya. Nggak cuman 2 ya? Enggak cuma 2. 3, 4, 5 sampai 10. Yang penting demi kemaslahatan masyarakat. Dan mudah-mudahan investasinya ini buat Agung Sedayu bukan hanya di Kota Serang. Kalau bisa ke Lebak, Bu. Biar Gitu. kami kena dampak juga, dampak positifnya maksudnya. Iya, iya. Ya. Ya. Begitu Menurut kira-kira. Pak, Mudah-mudahan Harapannya, niat baik investor yang datang ke Provinsi Banten
kita hargai, kita kawal, dan mudah-mudahan mereka juga pada niat baik untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Banten. Itu saja. Terima kasih Bapak-Bapak Jarot yang Sama-sama. digabung menjadi Forkadesi. Forkadesi. Ya, atas kehadirannya terima kasih. Dulur-dulur Banten, demikian podcast kali ini bersama kita akan lanjut di podcast selanjutnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.